Oke, kita mulai yang nomor pertama. Contoh untuk soal yang kesetimbangan partikel ya. Ganti dulu deh warnanya, warna hijau nih. Jadi di sini ada dua cara sebenarnya. Ada cara pertama, ini cara yang sulit ya. Jadi kalau misalkan ada yang sulit, kenapa harus kita permudah? Cara pertama ini menggunakan syarat dari kesetimbangan partikel. Syarat kesetimbangan partikel itu adalah pertama, sigma fx-nya itu harus sama dengan 0 dan juga sigma fy ini harus sama dengan 0. Artinya gaya-gaya yang ada di sumbu x itu resultannya harus sama dengan 0 dan gaya yang di sumbu y resultannya juga harus sama dengan 0 gitu. Nah, untuk cara pertama ini, langkahnya yang pertama itu kalian harus gambar dulu diagram benda bebas. Diagram benda bebas itu apa? Kalian gambarin dulu total semua gaya-gaya yang ada di sistem. Ini sistemnya. Pertama sih pasti kalau misalkan ada benda bermassa, itu pasti ada gaya berat. Kemana arah gaya beratnya? Ya, ke bawah sini. Nah, ini W-nya. W-nya berapa sih? W-nya kan massa kali gravitasi ya. Massanya 5 kilogram. Gravitasi kan 10. Berarti W-nya adalah 50 Newton. Ini gaya pertama. Di sini ada gaya T1, lalu di kirinya ada gaya T2. Tapi T1 dan T2 tuh masih miring-miring gak penting gitu kan. Nah, kalau misalkan masih miring-miring gitu, harus diproyeksikan ke sumbu X dan ke sumbu Y. Kita coba proyeksiin dulu ya yang T1 nih. Warna apa ya? Warna warna pilih warna dulu deh. Warna ungu coba ya. Nah, jadi T1 itu kita proyeksikan ke sumbu X kan T1 tuh arahnya ke kanan. Berarti X-nya ya ke kanan ke sini. Ini namanya T1X. Lalu T1Y-nya kemana? Kan arah T1 tuh arah dada ke atas gitu kan. Berarti T1Y-nya ya ke atas ini. Nah, ini T1Y. Nah, jelek-jelek dikit nggak apa-apa ya. Lalu T2 juga gitu. Tuh, T2 kan arahnya rada-rada kiri gitu kan. Nah, berarti T2X-nya ya ke kiri, ke sini. Ini T2X. T1, sorry, T2Y-nya kemana? Tuh, ke atas juga. Karena si T2 kan arahnya rada-rada atas gitu kan. Ya udah, nggak apa-apa berhimpit di sini. Ini kita kasih nama T2Y. Gitu deh. Nah, terus kita kan nggak tahu tuh nilai T1X-nya berapa sih, T2X-nya berapa gitu kan. Kita cari tahu dulu gimana caranya. Kasih warna oranye. Nggak apa-apa ya warna-warni. Terus di sini kita kan mau nyari T1X dulu. Berapa sih T1X gitu kan. T1X ini sama dengan, ini pasti depannya T1. Tinggal kita kasih sin apa cos gitu. Nah, di sini lihat, di sini sudutnya adalah 37 derajat. Maka dengan otomatis di sini juga ya sudutnya 37. Nih, ini kan garis T1X. Ini garis T1X. Dengan sudut 37 derajat, dia kan sebelahan banget tuh, deketan kan ya. Kalau deketan gini, ini pasti cos. Jadi T1-nya T1 cos. Cos berapa sih? Ya sudutnya aja berapa? 37 derajat gitu. Terus kalau T2, sorry, T1Y-nya gimana? Ya udah, T1Y-nya kalau misalkan T1X-nya udah cos, pasti ya ini sin sih. T1 sin 37 derajat. Lalu T2 gimana nih ceritanya? Ya sama aja. T2X kalau di sini sudutnya 53 derajat nih, berarti ya ini juga 53 dong. Berarti T berapa? T2X sama dengan nih si garis T2X sama sudut 53 yang tadi kita tulis itu kan deketan banget tetanggaan ya sebelahan gitu. Kalau misalkan deketan kan berarti pakai kosinus karena ini T2X ya pasti depannya T2. Terus karena deketan kita pakai kosinus T2 cos berapa sudut yang dibentuk oleh T2? 53 derajat gitu. Lalu ya udah deh T2Y-nya ya sama aja karena yang si X-nya udah apa udah cos berarti T2 di sini ya sin sin berapa? Sin 53 derajat ya. Gitu. Ini baru kita menentukan proyeksi-proyeksinya atau komponen-komponennya. Belum nih kita masuk ke sigma fx sama dengan 0. Yuk kita lanjutin warna warna apa ya sekarang warna hitam lah. Warna hitam yuk. Nah, warna hitam. Pertama itu sigma jelek ya warna hitam.
Sigma fx sama dengan 0 gitu kan. Nah, sigma fx sama dengan 0 itu kita tulis semua gaya yang ada di sumbu x doang ya. Sumbu x itu kan arahnya ya kalau nggak ke kiri ke kanan gitu. Nah, kalau yang arahnya ke kanan ada apa? Ada T1X. Lalu yang ke kiri ada T2X. Tulis aja sama dengan 0. Nah, kita anggap ke kanan itu positif. Jadi yang positif yang mana? T1X apa T2X? T1X ya, yang ke kanan tuh. Berarti T2X-nya negatif karena dia ke kiri. Baru kita masukin T1X itu apa tadi? T1 cos 37 ya. Cos 37 derajat. Wah, jelek nggak apa-apa ya. Dikurangi T2X itu berarti, lihat di atas warna oranye. T2 cos 53 derajat gitu. Sama dengan 0. Lalu, cos 37 berapa guys? Cos 37 itu kan 3 per 5 ya. Kali T1 dikurangi, apa ini? T2 cos 53. Salah. Cos 37 mah tuh 4 per 5. Bentar. Tipe. Hapus. Mana warna hitam? Nah, 4 per 5 ya, cos 37. Iya. Cos 53 baru 3 per 5 kali T2 sama dengan 0. Ini udah kita nggak bisa kita apa-apain lagi. Ya udah kita tulis aja persamaan satu nih. Udah gitu ya. Nah, lalu kita move on ke sigma Fy sama dengan 0. Ini sama aja kayak yang tadi sih, yang X. Kalau X kan tulis semua gaya yang ada di sumbu X-nya. Kalau sekarang ya tulis aja semua gaya yang ada di sumbu Y. Sumbu Y itu kan kalau nggak ke atas ya ke bawah. Yang ke atas apa? Yang ke atas itu ada T2Y tuh. Terus ada lagi T1Y. Udah kan? Yang ke atas kelar tuh nggak ada lagi, cuma ada dua. Yang ke bawah ada nggak? Ada tuh. Yang ke bawah itu ada W. Sama dengan 0. Kita anggap yang ke atas itu positif. Berarti si T2Y ini positif. T1Y juga positif karena arahnya ke atas. Sementara si W itu arahnya ke bawah. Jadi kita kasih tanda negatif gitu. Nah, T2Y-nya berarti kita lihat di yang oranye. T2Y itu adalah T2. Ih, kok gini? T2 sin berapa tuh? Sin 53 ya. Ditambah T1Y itu berarti T1 sin 37 derajat. Sama dengan W. Boleh dong, kan si W-nya bisa pindah ruas ya ke kanan. Ya udah habis ini T2-nya kita masuk, enggak deh, enggak bisa. Sin 53-nya maksudnya. Sin 53 berapa? 4 per 5 ya? 4 per 5 T2 sama ditambah sin 37 adalah 3 per 5 T1 sama dengan 50 gitu. Ini persamaan duanya. Kan kita nggak bisa nih menentukan nilai T1, T2 hanya menggunakan dua persamaan itu. Jadi kan kita punya ini nih persamaan pertama yang ini. Terus ini persamaan yang keduanya. Ya udah, kita eliminasi. Kita eliminasi dengan cara ini bisa eliminasi, bisa substitusi sebenarnya. Ya gimana selera masing-masing aja. Kalau misalkan kita mau substitusi, yang ini bisa kita ubah jadi gini nih. Kan 4 per 5 T1 ini berarti sama dengan 3 per 5 T2 gitu kan. Nah ini per 5-nya bisa kita coret. Berarti 4 T1-nya sama dengan 3 T2. Kalau gitu berarti T1 ini sama dengan 3 per 4 T2 gitu. Nah, habis ini, yang ini T1-nya substitusi ke persamaan yang kedua nih. Ya udah, bisa aja sih disubstitusi ke persamaan satu juga nggak apa-apa. Yuk, sekarang kita coba masukkan ke persamaan dua. Substitusi ke persamaan dua gitu. Nah, kalau kita substitusi ke persamaan dua, T1-nya kita ubah pakai yang ini. Berarti 4 per 5 T2 ditambah
3/5. Nah, ini dia. T1-nya kita ganti jadi 3/4 T2 ya. Sama dengan 50. Nah, yuk kita hitung. Berarti 4/5 T2 ditambah 9/20 T2 sama dengan 50 ya. Kurang bawah. Berarti ini kalau misalkan kita mau samakan penyebutnya jadi 20 semua, yang ini dikali 4 nih, berarti kan 16/20 T2 ditambah 9/20 T2 sama dengan 50, kan gitu. Berarti sekarang udah sama nih, 25/20 T2 sama dengan 50. Maaf ya, nggak rapi. Nah, habis ini gimana? Habis ini bisa kita perkecil, 25/20 itu sama dengan berapa? 5/4 T2 kan sama dengan 50 nih. Berarti 5T2-nya sama dengan 50 kali 4, 200. Berarti T2-nya adalah 40 Newton. Terus T1-nya berapa? T1-nya itu bisa kita substitusi ke sini. Berarti kan katanya T1 ini adalah 3/4 dari T2. Berarti 3/4 kali 40. Berarti hasilnya berapa? 30 Newton. Nah, itu. Jadi ada dua nih. Ini kan cara untuk mempersulit hidup ya namanya. Panjang